Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang budiman dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dalam kesempatan kali ini media Khidmah Dakwah mengadakan sebuah kegiatan yang sengaja kami bungkus rapi dengan tema tomat, yaitu tontonan manfaat. Sebuah tontonan yang bukan sekedar tontonan, akan tetapi kami berharap menjadi sebuah tuntunan bagi orang-orang yang ingin mengharapkan sebuah kebaikan dari kegiatan yang sangat sederhana ini. Alhamdulillahirabbil alamin, bersama kami pada hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan guru kami, Guru Muhni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan terima kasih kepada guru kita yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk datang memenuhi hajat kami, undangan kami, dan juga request. Ini guru request dari fansnya Khidmah Dakwah yang masuk kepada kami untuk kami bisa mengadakan sebuah podcast khusus dengan Guru Muhni. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang tidak kenal dengan beliau Guru Muhni? Kami yakin beliau satu-satunya ada di dunia ini. Mudah-mudahan keberadaan beliau terus memberikan manfaat kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Guru, mohon maaf kami dalam kesempatan yang mungkin kita sambil santai, Guru. Sambil santai, hendak bertakun, hendak bertanya hal-hal yang mungkin menjadi unak-unak pertanyaan masyarakat di luar sana yang sampai kepada kami, dan itu mungkin akan kami sampaikan dalam wawancara ini, Guru. Mohon izin, jadi mudah-mudahan Guru bisa memaparkan dengan sangat gamblang kepada kita semua pertanyaan-pertanyaan, dan semoga beliau akan menjadi sebuah inspirasi positif bagi kita semua, bagi kami ashab Khidmah Dakwah dan para pemirsa semua. Amin, Allahumma amin. Guru, kita boleh mulai sambil tanya jawabnya, Guru lah. Mohon izin. Sebelum kita berjalan lebih jauh, kami Guru mau bertanya dulu. Riwayat pendidikan pian, ulun tertarik nih. Riwayat pendidikan pian itu dari mana ke mana aja, Guru? Iya. Jadi yang pertama, pendidikan Madrasah Ibtidaiyah itu selesai pada tahun 1990. Kemudian kurang lebih 2 tahun, 91-92 itu belajar mengaji di kampung. Ada beberapa guru di kampung itu yang kita datangi belajar mengaji kitab Melayu. Jadi, dan pada tahun 92 itu pertama kali dibangun pondok pesantren Ar-Raudah. Alhamdulillah. Nah, kita termasuk murid yang pertama lah, santri yang pertama di sana. Jadi awal-awal nih. Ya, awal dibangun kita termasuk santri angkatan pertama pada tahun 1992. Nah, dan pada tahun 93 kan diresmikan oleh Abah Guru Sakumpul, dan ulun lah alhamdulillah menjadi alumni pertama di Pondok Pesantren Ar-Raudah tahun 1998. Waktu itu ada 5 orang laki-laki. Jadi ya ulun, kemudian yang kedua Mu'alim Ahmad Maki yang beliau baru meninggal dunia. Beliau juga mengabdi di pondok pesantren itu kurang lebih 25 tahun. Kemudian ada lagi teman kita orang sekarang di Panyuran, dan ada yang di seberang ini juga ada di Kutaraden. 5 orang waktu itu yang tamat di Pondok Pesantren Ar-Raudah pada angkatan pertama. Jadi setelah itu kemudian kurang lebih 3 tahun lagi kita mendatangi guru-guru mengaji kitab kuning, seperti almarhum Mu'alim Haji Ibrahim di Sungai Misra. Nah, kemudian lagi almarhum Guru
Haji Malim Malkan di mana sih Dento? Di beliau waktu itu masih di Kambang Kuning. Nah kemudian pas beliau kan berkeluarga di Seberang tuh, Iya. apa Ujung Borong apa Ujung namanya? Borong, ya. Nah kita di sana juga belajar ke Rumah Sidin. Kemudian termasuk juga kita aktif waktu itu, selain di Pondok Pesantren Ar-Raudah itu pas tamat kita aktif di Tahsus waktu itu di Kambang Kuning, asuhan Kiai Haji Mu'alim Ruyani. Muhammad Ruyani, Beliau salah satu murid termasuk murid kesayangan guru di Bangil lah, termasuk salah satu murid kesayangan guru di Bangil. Kemudian juga kita mengaji pada beberapa guru lagi. Nah seperti guru kita pernah belajar ngaji di wadah guru Haji Mardani lah, Haji Mardani Kota Raden. Ya, almarhum. Kita juga belajar dengan Maklim Haji Husaini yang sekarang baru beliau meninggal dunia lah. Jadi kalau di Sungai Misra itu Malam Haji Ibrahim itu kita belajar kitab tafsir, khusus tafsir belajar di sana. Kalau di wadah Malam Haji Husain itu kita dulu belajar kitab Fathul Mu'in. Selain itu juga karena beliau senang bela diri lah, pencak silat, jadi biasanya sambil kuntau, sambil belajar kitab, enak kuntau ulang, belajar kitab kuntau, tapi ada sedih lah, belajar bela diri lah. Berarti pian bisa kuntau lah guru? Ya sedikit lah bisa aja lah. Bunganya lah ternyata bisa dia. Insyaallah. Iya. Nah jadi kurang lebih 3 tahun setelah di tempat Ar-Raudah, kemudian keliling kampung, kurang lebih 3 tahun kita mendatangi guru-guru. Nah setelah itu baru kita ke Jawa. Oh, nah, sebentar guru, sebentar. Iya, iya. Ulun boleh bertakun sedikit. Iya. Tadi sebelum pian menyeberang, sebelum sampai ke Jawa, nah itu tadi pian menyebut sempat sekolah di madrasah ibtidaiyah. Ya. Madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah mana ini guru? Oh, madrasah ibtidaiyah Guru Patul Ulum Kandang Halang. Nah, ini kan kita termasuk karena ulun kan dilahirkan di Kandang Halang, jadi anak dilahirkan di Kandang Halang pada tahun 1976 dan sekolah di Guru Patul Ulum Kandang Halang. Setelah itu barulah ke Pondok Pesantren Ar-Raudah. Jadi dulu Guru Patul Ulum, sekarang guru yang namanya Min 8 HSO. Oh, Min 8 HSO. Dulu sebelum negeri mungkin Min Miss Guru Patul Ulum. Iya. Kemudian dinegeriakan menjadi Min Kandang Halang. Sekarang menjadi Min 8 HSO. Jadi itu salah satu sekolah pian di madrasah. Iya, sekolah di madrasah. Pemirsa, ternyata alhamdulillahirabbil alamin beliau dari kecil menuntut ilmu, bahkan dari guru ke guru yang satu dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai akhirnya beliau meneruskan perjalanan menuntut ilmunya sampai ke negeri seberang, yaitu ke Tanah Jawa, tepatnya di Pondok Pesantren Datuk Kelampayan di Bangil. Oh, Masya Allah. Pasuruan, Jawa Timur. Ya. Nah, guru mohon maaf, ketika sampai di Bangil, siapa-siapa saja teman pian mungkin dari Amuntai atau dari Banjar, dan sempatlah pian bertemu dengan Allahyarham Abah Guru Syarwani Abdan, atau lebih masyhur kita sebut dengan nama Guru Bangil. Jadi ulun itu ke sana itu pada tahun 2001-2002. Atau itu kapal lah, tiket kapal itu kurang lebih 97.000 itu. Karena waktu itu dari Amuntai ini ke Banjarmasin sekitar 15.000 aja. 15.000 sampai ke Banjar, ke pelabuhan kita waktu itu 2.000 aja dari pelabuhan. Nah, waktu itu diantar oleh kawan di kampung nih. Banyak yang mengantar 2 buah motor lah. Nah, jadi kita di Bangil itu pada tahun 2001-2002 itu almarhum Guru Bangil itu sudah meninggal. Jadi pondok di Bangil itu dipimpin oleh anak Sidin, yaitu Abah Kaspol. Guru Kaspol. Nah, sedangkan kawan kita waktu itu yang seangkatan kita lah 2001, 2002, 2003 itu ada beberapa orang sekarang menjadi orang yang masyhur lah. Nah, karena mereka itu luar biasa perjuangan mereka. Di antaranya Guru Kurnain. Sekarang beliau menjadi pimpinan pesantren Waladul Amin di apa namanya, ke sana pada sampai itu Pangkalan Bun. Kemudian lagi Guru Imnor.
beliau menjadi pimpinan Pondok Pesantren Kasful Anwar di Lamandau. Oh, daerah Kalteng juga nih, Daerah Guru. Kalteng. Kemudian lagi ada namanya Guru Padil. Beliau juga salah satu pimpinan Pondok Pesantren namanya Ar-Raudah di Pangkalan Bun juga, tapi agak ke agak jauh dari tadi. Kemudian lagi ya seangkatan kita itu beliau itu pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mustafa Nur Mahmudi di Tajau Pecah. Nah, beliau Daerah Batu Licin tuh. daerah Batu Licin. Nah, jadi kita itu seangkatan nanti itu. Termasuklah ada beberapa guru yang ada di Tamban, namanya Guru Ustadz Rahmadi dan Habib Pripagi. Beliau itu di daerah Laihari menuju ke Tanah Bumbu lah. Ada ingat lah ngaran, coba ada ingat ngaran majelisin dulu, pimpinan majelis di sana itu. Itu di antara kawan-kawan kita yang seangkatan di Datu Kalampayan. Insyaallah. Di Datu Kalampayan, Bangil, Jawa Timur. Itu berapa tahun Guru di Pondok Pesantren Datu Jadi di sana itu, ulun di sana itu dari 2002, 2001, 2002, 2003 itu sekitar 2 tahun lebih lah, kurang lebih 3 tahunan. Kemudian kita pulang lalu mengajar di Pondok Pesantren Ar-Raudah. Oh, jadi kembali untuk mengabdi di Pondok Pesantren Ar-Raudah. Iya. Tahun 2004. Jadi habis pulang dari pondok Datu Kalampayan, kemudian kembali ke Pondok Pesantren Ar-Raudah untuk mengabdi mengajar. Sampai sekarang nih Guru. Nah, sampai sekarang. Tapi Guru, ulun mau takon lagi Guru. Iya. Ulun pernah mendengar pian juga sempat taklim ke Tahrim, ke Hadramaut Maut. Iya, itu seperti apa perjalanannya Guru? Nah, jadi pian masih aktif sebagai guru di Ar-Raudah, seperti apa pian? Jadi waktu pulang dari Pondok Pesantren Datu Kalampayan di Bangil itu kan sekitar tahun 2003-2004. Ya. Jadi langsung ke Pondok Pesantren Ar-Raudah mengajar, kita kembali mengabdi. Itu biasanya untuk sore itu digunakan waktu untuk kuliah. Jadi pagi mengajar, sore kuliah. Jadi pagi itu dari subuh sampai zuhur mengajar, nanti istirahat sebentar, lalu kuliah. Malam biasanya ikut pengajian di wadah almarhum Guru Royani di Darul Ulum. Jadi itu mulai tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Jadi termasuk mahasiswa terlama waktu itu. Nah, jadi karena kegiatan lain itu banyak. Jadi cuman kuliah itu ulun itu biasa punya tiket lah. Setiap yang digawi itu ulun gak ada mundur, jadi apa habis ya. Nah, jadi kalau ulun kuliah gak ada ampih, kecuali diampihi misalnya lah. Jadi gak ada ampih ulun. Cuma kalau sudah maju, kada bumbu munduran. Jadi kuliah itu kalaupun kadang-kala rancak begini parai, tapi kada ampih, tetap kuliah, ampih kada. Nah, alhamdulillah tahun 2010 akhir waktu itu lalu selesai wisuda. Kemudian waktu itu pas bulan Rabiul Awal ada acara ceramah waktu itu mengisi, karena kita sudah biasa kan waktu itu. Nah, jadi di Bangil tadi mulai tahun 2003 2004 itu boleh di Bangil mengabdi, itu sudah mulai ada mengisi ceramah. Habis itu sebab pian lah ulun ini artinya tetap ingat saja lah. Biasa pian lagi nang ada aja nang kosongnya jadi alhamdulillah lah. Itu yang pertama baru itu mulai mengisi cara di mana-mana lah. Nah, itu jadi salah satunya berkat nang pian Guru lah. Jadi alhamdulillah kita mengisi. Habis itu kebetulan tadi ketika hendak habis anak wisuda tadi bulan Rabiul Awal mengisi di Tanah Bumbu acara. Di Tanah Bumbu itu waktu acara habis pasti nang pesantren Jadul Muttaqin, pimpinan
Kiai Haji Padlimo S. Beliau orang Tanah Abang, murid kesayangan Abuya Guru Sokri, dan beliau itu ketua MOI. Ketua MOI Tanah Bumbu. Tanah Bumbu. Nah, jadi waktu bulan Rabiul Awal itu tahun 2010 rasanya itu. 2010-2011 itu beliau jersidin hendak kakak tarim. Aku di sini ada dapat undangan dari Habib Umar karena beliau sin berhubungan dengan Habib Umar. Bijar ulun anu guru hendak bang katarim nih cuman masalahnya ini duitnya ini nang Ya, nah ini angkanya gitu. duitnya ini nang hitungan kemungkinan kali cukup ada nang habar tiga kawanan nanti itu tahun 2011 itu ada yang 30 juta, ada yang 35 juta biaya ke sana, ada yang 25 juta, ada yang 5-6 juta. Ujar sidin duit 5 juta cukup waktu itu. 5 juta aja lah jualan, 5 juta sini cukup. Nah 5 juta itu jualan belum ada ini belum nah. Allah. Itu di sini kalau misalnya habis cara makan ada ulihan gak Pak? Ayo jualan jadilah. Seolah tuh lah katarim. Jadi cara mahwa di sidin itu tahun kejadiannya lah. Ini sebujurnya jarang orang tahu lah. Pada waktu bulan Maulid itu habis ceramah lalu diberi sidin duit aja sidinnya duitnya 5 juta aku berikan. Nah ceramah. Tapi di sini jadilah hendak katarim. Jadi aja ulun, jualan dulung pulang 5 juta. Dulung 5 juta lah sini, ambil sini 5 juta. Itu kisahnya tak. Kadang lu apakah hanya dengan cuma 5 juta itu atau mungkin ada di belakang atau punya waktu itu gitu aja dulu. Gitu aja dulu. Lah habis senangin tuh. Nah, berhubungan dengan Habib Hasan Ismail. Habib Hasan Ismail. Jadi sidin itu yang menjadi perantara aja. Habib Hasan Ismail di sidinnya iyanya. Nah, jadi kan kita akhirnya duit itu kita serahkan Habib Hasan Ismail. Dikirim ke Habib Hasan Ismail. Jadi sidin itu waktu itu hanya mendoakan dan mendukung di sini. Ada sini menelpon Habib Hasan Ismail sini. Jadi dengan berkat sidin juga lah kita berhubungan dengan Habib Hasan Ismail, kita kirim duit. Habis itu Habib Hasan Ismail tunggu kayaknya. Jadi bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir kedede lagi kabarnya. Jadi kita nih ada betakon kawan berkisah kawannya ada yang 25 juta guru aja. Orang ada apa aja. Ada pula bahagia lagi aja. Ada apa aja yang hilang. Ya pun 5 juta misalnya ada apa juga dah. Ada pula bahagia. Kita bahagia dengan para habib itu kan istilah kata ada mungkin rugi juga. Akhirnya pada pas Rabiul Akhir Jumadil Akhir walau akhir Jumadil Akhir itu aku tulak ke Pangkalan Bun. Anak ceramah awal Rajab di pondok pesantren Waladul Amin. Nang kawan pian tadi. Nah, itu kisahnya disampaikan Tarim. Pas waktu anak ceramah nang malam itu habis maghrib kah sore ya ditelepon Habib Hasan Ismail. Guru pian ini besok berangkat. Nah, itu tak. Waktu itu ada aku nambahi sekitar berapa lah? 6 juta atau 7 juta kamu menambahi duit tuh asalnya 5 juta tambah situ lagi. Jadi kurang lebih situ aja lah duit tuh. Jadi kada sampai nang berdua 20 juta, kada sampai 10 jutaan lebih sedikit lah waktu itu. Nah, disuruh sidin tulak ojek sidin pian kami ulun berikan apa namanya keistimewaan tulak berdahulu. Kami kena tulakan bulan Saban pas 40 hari. Pas mungkin ziarah pian 90 hari. Jadi satu Rajab itu sudah berangkat. Habis ceramah malam itu sembahyang hajat di Pondok Pesantren Waladul Amin, langsung diantar ke bandara dari Pangkalan Bun karena ada pesawat yang ke Jakarta, diantar buahnya ke Sampit, dari Sampit ke Jakarta, dari Jakarta langsung ke Tarim. Jadi satu Rajab akhir Ramadan bulik. Nah, rata-rata Syaban Ramadan sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan. Alhamdulillah. Cuman bulik di sana itu ada semangat baru lah. Karena waktu itu kita masih ingat lah pesan di antara pesan guru kita Habib Umar itu jadi jangan dilapas 3 macam. Iya, 3 macam ini penting. Yang pertama disidin tarbiyah, selalu menuntut ilmu. Pokoknya asal menuntut ilmu kayak apa? Jadi ada waktu dikhususkan untuk nonton ilmu sekali seminggu kah atau sekali setengah bulan. Berarti kita nonton ilmu lah. Tarbiyah itu jangan dilepas. Jadi lalu ulun itu kita akan melihat pesan ini lo bertikat karena menggunakan waktu sebagian untuk kuliah.
Nah, kemudian yang kedua Sidin, nah kemudian amalia, ibadah harus dijaga. Dan yang terakhir, jangan juga kita melepas dakwah. Walaupun kita istilah kata seminggu sekali atau seminggu 2 kali ada dakwah kita. Jadi tarbiyah, ibadah, dan dakwah. 3 itu pesan Sidin. Sebulik tahun 2011 itu bulik, pas bulik waktu itu bulik lalu dibawa oleh Nini Fatimah tulak ke Makkah. Nah, itu habis umrah tahun 2012 barulah kita masuk. Jadi tahun 2012 itu bulik di Tarim itu mengajar bahasa di Araudah, langsung pulang kuliah. Itu dikhususkan waktu sudah dibagi waktu, artinya 4 hari mengajar, 3 hari kuliah. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada di Banjar. Setiap minggu itu pakai kendaraan ngebanjar. Sepeda motor, aja. Bila malam Jumat tuh, pagi Jumat udah bawa kendaraan ke Banjar. Nah, udah santai ke Banjar. Kadang bila habis sembahyang subuh itu sampai di sampai di Martapura kita ziarah. Kalau udah makam guru, itu kita melanjutkan perjalanan. Nah itu pada tahun 2012. Jadi apa namanya, semakin waktu berjalan diisi dengan kegiatan tadi dengan 3 ada tarbiyah, kemudian amaliyah, dan kemudian dakwah. Ya, tarbiyah, ibadah, dan dakwah. Nah, jadi Guru ulun sempat mencatat perjalanan perjalanan formal pian tadi menyampaikan kuliah, dan ulun sempat terkejut. Ada beberapa pangkat untuk S1, sarjana S1 pian tuh ulun lihat ada tiga kepangkatan. Subhanallah para pemirsa, 3 in 1. S1-nya ada 3 beliau. Ada yang pertama, kalau ulun sempat mencatat itu ada SPD. Nah itu di mana sekolahnya, kuliahnya pian? Ya itu kita pertama mendapatkan namanya kan gelar akademik itulah. Gelar akademik. Jadi habis di Jawa tadi tahun 2003 2004 pulang langsung kuliah di STK. Waktu itu almarhum pengasuh pesantren Araudah Malam Ki Haji Suryani LC, beliau menyuruh kami itu di antara beberapa guru itu kuliah. Ujar Sidin, karena kita ini di pondok pesantren akan masuk pak umum, dan kita berharap Sin supaya jangan sampai kita ada parlemennya orang di luar, cukup bukan kita di dalamnya yang jadi guru umum. Untuk itu Sin bukan pian harus ada nang kuliah. Insyaallah tuh beliau memberikan motivasi, Allah yarham. Nah itu pertama gitu kita buka kuliah lah. Awalnya belum ada hati anak kuliah tuh lah, karena habis tamat sudah di pondok, ujar hati kan cukup mengajar dan membuka majelis. Itu awalnya rencana, tapi pas habis itu terbuka hati untuk kuliah. Nah, ada lagi sarjana kedua Eskom ini. Nah, sarjana komunikasi ini gimana nih Guru? Jadi itu tadi pertama dari Raha tadi SPD, sarjana pendidikan Islam. Kemudian kita pas waktu bulik di Tarim tadi 2012 kita kan kuliah di Banjar, mengambil jurusan magister S2 jurusan tarbiyah. Karena waktu itu aku tarbiyah, jurusan tarbiyah itu di Banjar itu waktu kan di sana itu kurang lebih 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Biasanya kuliah itu di sana kan cuman sehari itu ada beberapa waktu kosong. Nah jadi aku pikir-pikir daripada kosong kan, nanti ada kawan yang membawai, lebih baik juga digunakan untuk kuliah lagi satu jurusan komunikasi. Nah jadi sambil kuliah S2 sambil kuliah S1. Berarti pian nih IT menguasai juga ala kadernya lah. Ala kadernya lah. Saya kan komunikasi ini pasti bidang IT pasti mumpuni sudah. Diam-diam menghanyutkan Guru. Dia menghanyutkan lah. Nah, satu Guru, yang terakhir ada SH dan sarjana hukum. Nah, jadi kan tadi kita kuliah S1 tadi tahun 2012.
2012, 2013, 14, 15, 16 kan 4 tahun selesai S1. Iya. Nah, sementara itu S2 kita kan 2012, 2013, 2014 kan 2 tahun selesai, tapi belum selesai waktu itu tesis. Nah, jadi sambil menggawi tesis menyelesaikan S1. S1 Eskom tadi. Pas Eskom itu kita wisuda 2016, 4 tahun kan. 2017 kita wisuda lagi magister. S2 Tarbiyah, MPD. MPD, Magister Nah, Pendidikan itu sudah dapat 3 gelar, SPD, Eskom, MPD. MPD. Kemudian kita waktu itu ada beasiswa dari MOI atau dari MOI. Dan MOI itu beasiswanya dari Banjarmasin. Kita kan ada kawan di sana. Waktu itu kan kita bapak dia lawan dosen kebetulan patuh lawan dosen-dosen di Banjar itu di UIN. Ujar kita, jar ulun waktu itu lawan dosen itu, anu Pak, ulun nih kalau ada beasiswa, nah kuliah S2 masih. Ujar sini kita mencariakan dihubungi sedin, mau nih jadi kan kuliah S2 jurusan akidah filsafat, jurusan akhlak tasawuf. Bisa aja ulun Pak, adakah beasiswanya? Ada aja sedin. Kita ke kampus selalu beasiswa. Nah jadi kuliah lagi S2 itu 2014 gitu. Nah, waktu Hana menyelesaikan S1 Eskom tadi. Iya. Nah, jadi kuliah lagi S2 dan sekaligus lagi waktu itu apa ngarannya? Kuliah S1 mengambil gelar hukum. Karena ada kawan yang membawa E. Nah, jadi 2 lagi kuliah tuh. Jadi S1 S2 kemudian S2 S1 lah. Nah, jadi ini 1212 nih sudah terbiasa. Artinya kita tuh mengatur waktu tuh. Nah, supaya berarti Pian nih guru jadi pengacara bisa ada itu harus ada lagi advokat. Nah, kita itu waktu itu ditawari kawan anak jadi advokat kah. Nah, ada sekitar berapa 3 bulan kah tambahan itu untuk mengambil sebagai pengacara resmi. Nah, itu ada persatuannya nanti advokat seluruh Indonesia. Kebetulan kita belum mengambil waktu itu. Nah, sampai ini belum mengambil. Ada rencana sebenarnya mengambil. Insya Allah mungkin. Nah, kita lihat keadaan. Soalnya karena kalau jadi pengacara tuh biasanya ya lebih sibuk lagi lah. Ini kan sudah sibuk, lumayan sibuk dulu. Cuma kalau pengacara anak di Anu ini kan ada bagiannya pengangguran banyak acara. Acaranya ngangguran punya acara tuh. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Luar biasa. Jadi ada SPD, ada Eskom, ada SH. Untuk strata S1 nih guru lah. Ya, strata S1. Kemudian untuk S2-nya guru. S2-nya yang tadi ada Magister Pendidikan. Ada Magister Pendidikan, MPD. Ada MAG. Ada MAG Magister Agama. Ya. Ini di mana nih? Ini keduanya itu di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Di UIN Antasari Banjarmasin. Keduanya. Tapi sekarang ulun dengar Pian sedang dalam proses menyelesaikan S3-nya Pian. Itu ulun dengar nih. Ulun kita mau dengar secara langsung. Beliau sedang menempuh bahkan mungkin mau mengakhiri pendidikan di S3-nya beliau. Kalau boleh tahu, bujurkah itu di mana dan seperti apa, Guru? Iya. Jadi sekarang ini Ana sedang menyelesaikan S3 di Universitas Islam Internasional Darul Dakwah. Iya, OII. Universitas Islam Internasional Darul Dakwah di Bangil, Jawa Timur, di Raci lah tempatnya itu. Nah, sekarang ini kita kuliah kemarin itu mulai tahun 2019. Pas karena acara Covid jadi kita mandak-mandak lah, tapi kuliah tetap jalan lah. Zoom pakai Zoom. Nah, itu akhirnya kuliah sudah selesai, sekarang perkuliahan aktif sudah selesai. Tinggal sekarang ini menyelesaikan disertasi. Minta doanya juga mudah-mudahan tahun ini bisa maju sidang tertutup. Jadi kalau sudah sidang tertutup, kita kan itu sudah hampir 99% lah. S3 kita selesai, tinggal sidang terbuka. Ini kalau sudah selesai, ini kepangkatan nih doktor atau ADM apa lagi nih? Itu S3 kan? Kalau S3 itu biasanya doktor. Nah, ini pacangan jadi saingan Dokter Ali nih. Dokter Ali itu kan bukan dokter tapi dokter.
Oh, ya. Yang menyuntik orang. Ah. Nah, itu kalau ahli kesehatan namanya dokter. Dokter. Tapi kalau kuliah S3 itu namanya doktor. Oh. Nah, Lain lagi suntikannya. lain lagi suntikannya. Dokter, nggih. Iya, iya. Nggih. Nah, itu. Masya Allah. Jadi selain kita, kan karena kita sudah terbiasa lah dua-dua. Yang pertama tahun 2012 itu S1, S2 MPD dan S1 Iskom. Iya. Kemudian setelah itu S2 MAG dan S1 SH. Sekarang ini kita menyelesaikan S3 doktor dan S2-nya ada juga sedang hampir diselesaikan nih proses, itu MM, Magister Manajemen. Oh. Nah, itu. Ini bakal bertabur pangkat ya. Bertabur. Jadi kalau menyebut dokter, mohon maaf Guru, Dokter Muhni SPD Eskom SH MPD MAG. Iya. Nah, MM terakhir kan? Iya, mudah-mudahan. Ada mau S4 Guru? Kan Guru. Cuman kuliah itu cuman apa nih? Sampai S3. Ada S4 ujar Guru. Saya sarjana suka sekolah. Iya. Maaf Guru. Iya. Masya Allah. Luar biasa pemirsa, luar biasa. Perjalanan beliau dalam menuntut ilmu agama, kemudian mengajarkannya semangatnya luar biasa. Kalau kita boleh tahu, mohon maaf Guru, seperti apa Pian membagi waktu di tengah Pian kan masih aktif di Pondok Pesantren Ar-Raudhah, kemudian punya majelis taklim, mengatur anak-anak Pian untuk tetap pendidikan mereka juga tentu akan menjadi hal sangat utama. Bersosialisasi di masyarakat. Nah, seperti apa Pian membagi waktu itu, Guru? Ya, jadi kan semenjak pulang dari Tarim itu sekitar tahun 2011, itu tahun 2012 itu kita mulai ada tekad lah untuk menggunakan waktu sebagian untuk menuntut ilmu. Jadi biasanya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu pagi kita mengajar di pondok. Kalau sore kita biasanya tahun 2012-2013 kita begawi. Jadi 4 begawi, ada kawan tuh 4 kawan begawi anulah itu agak mebel lah. Malam lamari. Nah, kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu kita gunakan untuk kuliah. Nah, itu. Dan itu berjalan kurang lebih 8 tahun lah, 2012 sampai 2020. Jadi Guru, mohon izin, apa kegiatan Pian saat ini? Kegiatan Pian nang keseharian Pian saat ini. Iya. Nah, sekarang ini kan kita yang pertama itu kalau untuk setiap hari pagi dari sekitar jam 8 sampai jam 12 itu kita kan mengajar di 2 buah pondok. Pertama di Pondok Pesantren Ar-Raudhah. Nah, kebetulan di Pesantren Ar-Raudhah ini kita juga dipercayakan oleh pengasuh untuk memimpin taksus lah. Jadi Ar-Raudhah itu ada beberapa tingkatan. Pondok Pesantren Ar-Raudhah Pasar Senen itu tingkatan yang kalau sore itu biasanya ada diniyah dan TPA Al-Quran. Kemudian untuk pagi itu ada 3 tingkatan, wusta, ulia, dan taksus dini. Jadi kalau wusta itu di formalnya setingkat sanawiyah. Kalau ulia itu setingkat aliyah. Tapi kalau yang kebetulan anak pimpin itu tahsus tadi. Tahsusnya itu setingkat perkuliahan. Nah, dan itu biasanya seminggu itu cuma 3 hari belajar. Itu 5 tahun juga Kak Guru? Jenjang 3 tahun. 3 tahun aja. Ya, 3 tahun. Jadi seminggu itu 3 hari. 3 hari itu nanti ada 6 mata pelajaran, tafsir, hadis, kemudian tauhid, fikih, kemudian tasawuf, kemudian sirah. Nah, itu pelajaran-pelajaran pokok dalam pondok biasanya. Itu sore atau pagi juga? Pagi. Cuma waktunya sekitar 2 jam. Dari jam setengah 9, dari jam setengah 10 sampai setengah 12. Itu ada orang khusus atau dari anak-anak pondoknya? Itu ada anak-anak pondok, ada dari luar, umum. Cuman sebagian orang masih banyak yang belum tahu lah. Biasanya di pesantren Ar-Raudhah itu ada kasus seperti ini, yaitu untuk umum. Dan apabila sudah 3 tahun,
sebagaimana kesepakatan orang itu akan diakui sebagai alumni dari Pondok Pesantren Ar-Raudhah. Nah itu, jadi belajarnya cuma 2 jam 1 hari, tiga hari belajar seminggu. Itu hari apa aja guru? Hari Jumat, Sabtu, Minggu itu untuk laki-laki santri. Kalau Senin, Selasa, Rabu itu untuk perempuan santriwati. Jam setengah 10 sampai jam setengah 12. Jadi Sabtu, Minggu, Sabtu, Ahad, Senin itu untuk santri, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu untuk santriwati. Oh, yang Jumat, Sabtu, Minggu tadi guru? Jumat tidak ada, Sabtu, Ahad, Senin Sabtu, Ahad, itu Senin, santri dari jam setengah 10 sampai jam setengah 12. Jadi Sabtu, Ahad, Senin. Karena itu santri, untuk santriwatinya Selasa, Rabu, Kamis. Nah, jadi cuma 2 jam. Jadi kalau orang ingin belajar memperdalam kitab, tinggal soalnya yang mengajar itu guru-guru Tuhan lah, pengasuh. Dulu kan Malim Haji Husaini, Malim Guru Kasbol lah, ya, guru-guru Tuhan lah. Ini karena Malim Haji Husaini meninggal, mungkin diganti guru Tuhan yang lain lah. Nah, kita mengambil berkahnya juga. Nah, selain itu juga kegiatan kita lah, selain di itu pagi, siang, pagi, sorenya. Ini masih pagi. Jadi Pesantren Ar-Raudhah itu biasanya kalau dari pagi sampai tengah hari itu kadang bisa istirahat atau sebelum zuhur atau pagi sebelum ke Ar-Raudhah. Anak itu ke pondok pesantren sendiri ada punya di Banyu Tajun Pangkalan. Namanya Raudatul Mustafa. Ya, muridnya sekarang kurang lebih 60 orang, tapi pondok pesantren sudah terdaftar dan diwajibkan semuanya mondok. Jadi 60-nya tadi mondok semua? Semuanya mondok. Latihan bimbingan ke situ guru? Semuanya, santri dan santriwati wajib mondok. Nah, di sana kita sebiasa kadang sebelum zuhur, kadang pagi, kadang malam kita ini membagi. Iya, kalau ada waktu kosong biasanya kita ke sana. Nah, dan habis zuhur, nah itu baru kita mengajar di kampus. Nah, ini ulun tertarik guru. Iya. Jadi di pondok aktif. Ini kemudian formanya di institut, di perguruan tinggi mana aja? Ya, jadi kita mengajar ada 4 kampus. Jadi kalau yang pertama di Darul Ulum Kandangan biasanya hari Jumat kita mengajar. Kemudian di stay Darul Ulum Kandangan itu kan itu apa namanya, perguruan tinggi kampus dulu milik Abah Guru Kapo. Nah, kemudian dulu kita mengajar pernah di Dalpa juga, tapi sebentar aja lah. Kemudian kita lalu di Barabai menjadi dosen tetap di STAI Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Wasliyah. Di sana kita mengajar dan kita di sana mendapatkan NEDN, nomor induk dosen nasional. Kemudian juga di sana kita untuk mengurusi kepangkatan dan di sana juga kita home base kita mengajar. Artinya kita jadi pian situ nang bujurnya mengajar jadi dosen. Definitif ke jurang di situ. Nah disitulah tempat. Cuman pian berarti dosen terbang juga pian nih. Nah iya. Di Darul Ulum mengajar. Al-Wasliyah itu tempat kita mengajar juga. Kemudian di sekolah di state Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Tabalong. Nah, itu 2 kali seminggu juga di sana. Itu hari apa, Guru? Itu hari Selasa dengan hari Sabtu. Selasa Sabtu. Berarti pian pulang bulik dia habis dari Amuntai berangkat ke sana habis bulik. Iya. Amuntai Tanjung, Ada loh Guru nang mangawani pian nih. Seurangan ye. Seurangannya ada di mangawani itu. Dan selalu dijaga pian. Amin. Nah, selain itu juga mengajar di kampus sore, di kampus Raha. Di Mahat Ali. Nah, itu. Mahat Ali. Ya, di Mahat Ali itu kan satu-satunya sekarang ini di Benua Anam ini yang ada jurusan akidah filsafat hanya ada di Mahat Ali Raha, tidak ada di lain. Nah, Sebenua 6 tuh. Sebenua 6. Satu-satunya akidah filsafat tuh hanya ada di Mahat Ali Raha. Kalau tarbiyah itu banyak. Tarbiyah ada di ada di Tabalong, ada di Raha, ada di Barabai, ada di Darul Ulum Kandangan. Tapi kalau akidah filsafat hanya ada di Mahat Ali. Nah itu. Nah terakhir Guru, ini Masya Allah sebenarnya banyak lagi yang mau kita
ambil faidah daripada beliau. Mudah-mudahan dengan keterbatasan waktu, kalau kita berharap tontonan yang manfaat ini guru betul-betul akan memberikan sebuah manfaat, memberikan sebuah inspirasi positif bagi, sekali lagi, bagi kami Ashab Khidmah Dakwah atau bagi pemirsa yang mungkin sedang menonton kegiatan ini. Terakhir guru, sebagai penutup, Ramadan 1445 Hijriah, apa pesan-pesan pian buat kami Ashab Khidmah Dakwah dan juga kepada para pemirsa semua? Ya. Jadi yang pertama lah yang harus tetap kita jaga dalam kehidupan kita ini, sebagaimana hadis Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Hendaklah kita menggunakan sebagian waktu kita untuk menuntut ilmu. Jadi harus ada waktu kita selama itu menuntut ilmu. Dalam kitab Tanbihul Ghafirin itu dikatakan, orang yang tidak menuntut ilmu lebih daripada 48 hari, maka hatinya itu akan sakit itu kita itu merasa cukup dengan ilmu yang ada, atau nanti akhirnya kita akan kita meninggalkan menuntut ilmu, tertutup hati menuntut ilmu. Itu karena kita tidak menggunakan waktu memperjuangkan ilmu, karena ilmu itu harus kita perjuangkan. Jadi satu-satunya dalam hidup ini yang tidak bisa kita dapatkan yaitu ilmu, kecuali kita berjuang. Kalau yang lain bisa kita nasib lah, rezeki itu bisa tak disangka tak terduga. Yang lain-lain itu bisa datang, masalah dunia itu bisa datang dengan sendiri. Tapi ketika berkenaan dengan ilmu itu harus kita yang berusaha, harus kita yang memetik, kita yang mengambilnya. Dia tidak akan datang kecuali kita yang mengambilnya. Nah, maka itu hendaklah kita bisa menggunakan sebagian waktu kita itu untuk menuntut ilmu. Harus kita pilih di mana kita ada waktu untuk menuntut ilmu. Yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu bagaimana kita itu supaya ibadah kita makin baik. Karena kita ini, setiap kita ingin menjadi baik. Nah, yang pertama kita perbaiki yaitu ibadah kita kepada Allah. Jadi bagaimana kita memperbaiki ibadah kita, nilai-nilai ibadah kita. Dan itu tentunya kita harus memperdalam tauhid supaya nilai ibadah kita tuh lebih. Dan yang terakhir, kita ini sebagaimana juga pesan beberapa guru lah. Kalau kita melihat hadis Nabi itu, ya Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama au kama qala Rasul. Sebaik-baik kamu itu yang belajar Quran dan mengajarkan akan Al-Quran. Paling tidak kita lah, nggak bisa kita melajari orang, jar guru beri, kita lajari anak kita, orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi kita itu adalah menggunakan sebagian waktu kita untuk mengajarkan agama atau berdakwah. Karena kelebihan umat Islam ini daripada umat yang lain, sebagaimana dinyatakan oleh Allah itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu salah satu kebaikan, kelebihan umat Islam, tidak diperintahkan kepada umat yang lain. Maka kita ini seperti nabi-nabi zaman bahari, diperintahkan untuk mengajarkan kebaikan. Kamu adalah sebaik-baik umat, kata Allah, yang mana kamu itu di ukhrijat linnas. Ketika kamu itu berhadapan dengan manusia, jadi kita mengajak kepada kebaikan. Mudah-mudahan 3 macam ini akan dapat kita pegang dalam kehidupan kita sampai kepada akhir kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh waktu yang sangat berharga pertemuan kami dengan beliau dan juga nasihat-nasihat beliau, Guru Muhni. Tentunya sekali lagi kami harapkan akan memberikan inspirasi positif buat kami pribadi, buat teman-teman juga, buat para pemirsa, tentang seperti apa perjalanan beliau, himmah beliau, kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu, terkhusus ilmu agama, dan kemudian tekad beliau untuk menyampaikan ilmu tersebut, melaksanakan dari perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kegiatan kita yang mungkin sangat sederhana ini, yang digagas oleh ashab khidmah dakwah, tomat
Mudah-mudahan tontonan betul-betul memberikan sebuah manfaat, dan mudah-mudahan sekali lagi tontonan ini akan menjadi sebuah tontonan yang bermanfaat buat kita semua. Sampai bertemu kembali dalam kegiatan Tomat akan datang dalam keadaan berbahagia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.